Selamat malam kepada Bapak Adrianto. Pada kesempatan kali ini, saya dengan dua partner saya akan menjelaskan hal penting mengenai Pancasila, yaitu kebanggaan dan makna kebangsaan nilai Pancasila. Eh, Sebelum itu, saya memperkenalkan diri dengan nama saya Stasya Andanisya Lagan dengan NIM 11S23055 dari Prodi S1 Informatika. Saya Sri Divasyagian dengan NIM 11S23054. Nama saya Parama Salmi Simanjuntak dengan NIM 11S24057 dari Prodi S1 Informatika. Kita masuk ke materinya. Yang pertama itu pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, terdapat landasan filosofis, yaitu Pancasila memberikan dasar filosofis yang kuat bagi pembangunan negara, mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara. Kemudian yang kedua, pemersatu bangsa. Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan multireligius, Pancasila berfungsi sebagai pemersatu yang mengikat berbagai suku, agama, dan budaya, menciptakan rasa kebersamaan dan persatuan. Poin yang ketiga, pedoman dalam berbangsa. Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengambilan keputusan politik, serta penyusunan undang-undang, memastikan bahwa semua kebijakan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Poin yang keempat, perlindungan hak asasi manusia dengan menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, mendorong keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kemudian poin yang kelima itu yaitu dasar demokrasi. Pancasila mengedepankan prinsip demokrasi yang berlandaskan musyawarah untuk mencapai mufakat, memastikan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Poin yang keenam, relevansi dalam era globalisasi. Dalam menghadapi tantangan global, Pancasila tetap relevan sebagai sumber nilai yang dapat memandu bangsa Indonesia dalam menjaga identitas dan kedaulatan. Kemudian kita masuk ke topik yang ke B, konsep negara. Negara memiliki otoritas tertinggi untuk membuat dan menegakkan hukum, serta mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Negara memiliki batas geografis yang jelas, di mana semua aktivitas dan interaksi sosial berlangsung. Negara terdiri dari sekelompok orang yang menjadi warganya. Rakyat memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum negara. Negara memiliki struktur pemerintahan yang berfungsi untuk mengelola urusan publik, membuat kebijakan, dan memberikan layanan kepada masyarakat. Negara bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama, keadilan, dan keamanan bagi seluruh rakyatnya, serta menciptakan tatanan sosial yang stabil. Kemudian terdapat unsur-unsur negara, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pertama, wilayah itu adalah area geografis yang menjadi batas kekuasaan suatu negara. Ini mencakup daratan, perairan, dan udara di atasnya. Fungsinya ini wilayah memberikan ruang bagi aktivitas sosial, ekonomi, dan politik. Batas wilayah juga menentukan hak dan tanggung jawab negara terhadap sumber daya alam dan lingkungannya. Kemudian, rakyat itu memiliki definisi yaitu sekelompok orang yang menjadi warga negara dan terikat oleh hukum serta norma-norma yang berlaku di negara tersebut. Fungsinya itu rakyat merupakan subjek utama dalam suatu negara. Mereka memiliki hak dan kewajiban serta berperan dalam proses politik seperti pemilihan umum dan partisipasi dalam pemerintahan. Kemudian pemerintah itu memiliki definisi yaitu struktur atau lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola urusan negara. Ini mencangkup eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fungsinya yaitu pemerintah bertugas untuk membuat dan menegakkan hukum, mengelola sumber daya, menyediakan layanan publik, serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kemudian kita masuk ke topik tujuan negara. Tujuan negara itu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Negara bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Yang ketiga, ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia. Negara berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global.
Untuk topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner partner saya yaitu Sri Diva. Poin yang kedua yaitu urgensi dasar negara. Pentingnya Pancasila sebagai landasan filosofis yaitu pertama dari dasar ideologis. Pancasila berfungsi sebagai dasar ideologi negara yang mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Ini memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan nasional. Kemudian panduan moral. Sebagai landasan filosofis, Pancasila memberikan pedoman moral dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan menjadi acuan dalam pengembalian keputusan. Kemudian identitas nasional. Pancasila menciptakan identitas bersama bagi seluruh rakyat Indonesia, memperkuat rasa kebangsaan, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kemudian stabilitas sosial. Dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, masyarakat diharapkan dapat hidup dalam harmoni, mengurangi konflik, dan menciptakan stabilitas sosial. Peran Pancasila dalam menyatukan bangsa yang beragam. Perannya begitu banyak. Yang pertama, mengenai menghargai keberagaman. Pancasila mengakui dan menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengajak masyarakat untuk saling menghormati dan hidup berdampingan meskipun berbeda. Yang kedua, membangun persatuan. Pancasila berfungsi sebagai jembatan untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat dengan menekankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Pancasila mendorong rakyat untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Kemudian yang ketiga, mendorong toleransi. Pancasila menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama dan antar budaya. Hal ini membantu menciptakan suasana damai dan saling pengertian di tengah masyarakat yang plural. Poin keempat yaitu landasan kebijakan publik. Pancasila menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan publik yang inklusif, memastikan bahwa semua kelompok masyarakat terwakili dan mendapatkan hak-hak mereka. Poin yang ketiga yaitu dalam konteks sejarah. Latar belakang sejarah sebelum kemerdekaan pertama yaitu konsil. Sejak abad ke-16, Indonesia menjadi sasaran penjajahan oleh berbagai bangsa, terutama Belanda. Penjajahan ini menjualkan eksploitasi sumber daya alam dan pendekatan bagi rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu pergerakan nasional. Pada awal abad ke-20, muncul berbagai organisasi pergerakan nasional yang berjuang eh, untuk kemerdekaan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini berupaya meningkatkan kesadaran nasional dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Yang ketiga yaitu pengaruh Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua membawa perubahan besar di Indonesia. Jepang mengalahkan Belanda dan mendukung Indonesia sejak tahun 1942 sampai 1945. Meskipun penjajahan Jepang bersifat sementara, hal ini memberikan pelajaran bagi rakyat Indonesia tentang pentingnya kemandirian. Pancasila juga kemudian proklamasi kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu pada tahun 1945, situasi ini dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian yaitu proses perumusan Pancasila oleh para pendiri bangsa. Yang pertama dari sidang BPUPKI. Setelah proklamasi pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, diadakan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI untuk merumuskan dasar negara. Dalam sidang ini, Soekarno mengusulkan 5 dasar dikenal sebagai Pancasila. Kemudian diskusi debat, usulan Pancasila mengalami berbagai diskusi dan debat di antara anggota BPUPKI. Beberapa tokoh seperti Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Ki Hajar Dewantara memberikan masukan dan kritik untuk menyempurnakan rumusan tersebut. Kemudian pengesahan. Setelah melalui proses diskusi, pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila disetujui sebagai dasar negara. Namun rumusan resmi Pancasila baru ditetapkan pada 18 Agustus 1945 setelah disepakatinya Undang-Undang Dasar 1945. Makna Pancasila yaitu Pancasila dirumuskan sebagai pandangan hidup dan dasar negara yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti kebersamaan, keadilan, dan persatuan. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna dalam dan relevan dengan konteks masyarakat Indonesia.
Kemudian G, sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai sosiologi yang terkandung dalam Pancasila, yang pertama yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menekankan pentingnya menghormati martabat setiap individu ini mendorong sikap saling menghormati dan perlakuan yang adil terhadap semua orang tanpa memandang latar belakang. Yang kedua, persatuan Indonesia. Mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu dalam keberagaman. Kemudian yang ketiga, kerakyatan dan kebebasan dan pemersatu perwakilan. Yang ini mengajak kita masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengajak kita untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Next slide. Penghargaan terhadap keragaman budaya dan agama di Indonesia. Yang pertama ada Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua ada toleransi beragama. Ketiga pengakuan terhadap hak budaya. Dan yang keempat yaitu keterlibatan dalam dialog antar budaya. Next slide. Poin yang ke-H yaitu sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai sosial yang terkandung dalam Pancasila yaitu yang pertama kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghormati martabat setiap individu menciptakan sikap saling menghormati dan perlakuan adil. Yang kedua, persatuan Indonesia mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu dalam keberagaman untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, kerakyatan dan kebijaksanaan dalam pemecahan perwakilan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, seperti melalui musyawarah dan demokrasi. Yang keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan melalui distribusi sumber daya yang adil dan akses yang setara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Forman Simanjuntak. Lalu untuk yang selanjutnya adalah sumber sosiologis Pancasila. Penghargaan terhadap keragaman budaya dan agama di Indonesia. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Semua ini berarti berbeda-beda tetapi satu mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman dan ajakan saling. Yang kedua, toleransi beragama. Pancasila mendorong toleransi beragama, menghormati setiap agama untuk menciptakan kedamaian dan harmoni. Yang ketiga, pengakuan terhadap hak budaya. Pancasila memberi ruang untuk pengakuan dan perlindungan budaya lokal, melestarikan warisan dan identitas daerah. Yang keempat, keterlibatan dalam dialog budaya. Pancasila mendorong dialog budaya untuk memahami perbedaan, memperkuat persatuan, dan mengurangi konflik. Selanjutnya, poin yang ke-9, sumber politik Pancasila. Pancasila sebagai dasar sistem pemerintahan yang demokratis. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Pancasila menekankan kekuasaan berasal dari rakyat, sehingga keputusan pemerintah harus mencerminkan aspirasi rakyat. Kedua, musyawarah untuk mufakat. Sila keempat Pancasila mendorong musyawarah, menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat. Yang ketiga, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pancasila mengedepankan nilai kemanusiaan yang adil untuk melindungi hak asasi manusia. Yang keempat, perwakilan dan partisipasi. Pancasila mendorong lembaga perwakilan untuk memastikan semua kelompok terlibat dalam pemerintahan. Pengaruh Pancasila dalam penyusunan undang-undang dan kebijakan politik. Pertama, dasar hukum. Pancasila menjadi sumber inspirasi undang-undang untuk keselarasan dengan tujuan negara. Kedua, kebijakan yang berkeadilan. Pancasila mendorong pemerintah membuat kebijakan yang adil, perhatikan kesejahteraan seluruh rakyat. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan. Pancasila mengarahkan pembangunan untuk menciptakan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang keempat, penguatan toleransi dan kerukunan. Pancasila mendorong kebijakan untuk toleransi antar umat beragama dan kerukunan antar budaya, menciptakan suasana harmonis. Poin yang ke-10, Pancasila dan identitas bangsa.
Satu, dasar filosofis negara. Pancasila adalah dasar filosofis dan simbol identitas nasional yang mencerminkan nilai-nilai rakyat Indonesia. Dua, representasi keberagaman. Pancasila mengakomodasi keragaman dan menjadi simbol persatuan dalam keberagaman. Ketiga, pemersatu bangsa. Pancasila adalah alat pemersatu untuk mengatasi perbedaan dan menciptakan kebersamaan. Yang keempat, identitas global. Pancasila mencerminkan komitmen Indonesia pada kemanusiaan dan demokrasi global. Keterkaitan antara Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia. Satu, nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila menekankan nilai kemanusiaan yang adil, mencerminkan jati diri bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Dua, semangat gotong royong. Sila-sila Pancasila mencerminkan semangat gotong royong dan kerjasama yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Poin yang selanjutnya, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Satu, kegiatan sosial dan gotong royong. Kegiatan sosial seperti kerja bakti dan penggalangan dana mencerminkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial dalam Pancasila. Dua, musyawarah dan konsensus. Musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan mencerminkan nilai Pancasila. Yang ketiga, toleransi antar beragama. Acara bersama antara agama mencerminkan penghargaan terhadap keragaman dan nilai toleransi. Keempat, pendidikan Pancasila. Sekolah mengajarkan Pancasila membantu generasi muda menerapkan nilainya sehari-hari. Contoh nyata penerapan Pancasila di berbagai bidang. Satu, bidang pendidikan. Sekolah menerapkan pendidikan karakter berlandaskan Pancasila, membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai kebangsaan. Dua, bidang ekonomi. Koperasi mencerminkan nilai Pancasila dalam keadilan sosial dan kesenjangan bersama. Ketiga, bidang politik. Pemilihan umum di Indonesia berdasarkan Pancasila memberi masyarakat memilih waktu secara adil. Empat, bidang kesehatan. Program kesehatan seperti posyandu dan vaksinasi gratis mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Lima, bidang lingkungan. Komunitas aktif dalam gerakan lingkungan seperti penanaman pohon dan pembersihan sungai menunjukkan tanggung jawab sosial dan kesadaran lingkungan. Selanjutnya ada Pancasila. Tantangan modern yang dihadapi Pancasila dalam konteks globalisasi. Satu, pengaruh budaya